Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Widi Rahmawan. Saya berasal dari SDN Payaman 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran agama pada kelas 5 bab 7, yaitu tentang hari akhir. Mungkin dari sebagian besar mengetahui apa itu hari akhir atau yang sering disebut dengan hari kiamat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin. Kemudian di sini saya akan menjelaskan 5 alam keberadaan manusia. Yang pertama, alam ruh. Yang kedua, alam kandungan. Yang ketiga, alam dunia. Yang keempat, alam kubur. Dan yang terakhir, alam akhirat. Itu adalah urutan manusia dalam menjalani kehidupan. Yang pertama di alam ruh, yang kedua di alam kandungan. Manusia berada di kandungan ibunya selama kurang lebih 9 bulan. Kemudian setelah lahir maka manusia akan berada di alam dunia. Kemudian ketika sudah di dunia, maka selanjutnya adalah menuju alam kubur. Dan yang terakhir setelah alam kubur maka akan menuju alam akhirat. Di sini saya akan menjelaskan makna hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta dan segala isinya. Beriman kepada hari akhir yaitu mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa hari kiamat pasti terjadi. Tentu kita sebagai umat Islam hukumnya wajib mempercayai adanya hari kiamat. Apabila kita tidak percaya dengan hari kiamat, maka kita tergolong orang-orang kafir. Selanjutnya, iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang keberapa? Benar, iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Selanjutnya, di sini kita akan belajar dua jenis kiamat. Jadi, kiamat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kiamat sugro dan yang kedua kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu matinya seseorang atau sebagian. Selain itu, contoh dari kiamat sugro adalah adanya bencana alam, seperti gunung meletus, banjir besar, angin puting beliung, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Pada kiamat kubro itu, Allah telah memberikan ciri-cirinya, baik ciri-ciri besar maupun ciri-ciri yang kecil. Hari kiamat ditandai dengan tiupan sangkakala malaikat Israfil, yaitu adalah tiupan sangkakala yang pertama. Selanjutnya, tanda-tanda kiamat kecil. Yang pertama adalah munculnya berbagai fitnah. Yang kedua, banyak bermunculan nabi palsu. Mungkin pada saat ini banyak sekali orang-orang yang mengaku sebagai nabi, padahal nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, banyak kebohongan dan kesaksian palsu, perbuatan riba. Yang keempat, banyak terjadi anak durhaka kepada orang tua. Kemudian, tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama, terbitnya matahari dari sebelah barat. Kemudian, munculnya Dajjal. Kemudian, turunnya Nabi Isa. Kemudian turunnya Imam Mahdi, kemudian keluar Ya'juj dan Ma'juj, kemudian muncul binatang melata di bumi yang bisa berbicara atau disebut dengan Dabaratul Ad. Kemudian munculnya dukhon atau awan debu.
kemudian asap dari timur dan barat, kemudian yang terakhir terjadinya gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab. Itu adalah tanda-tanda kiamat besar. Apabila salah satu tandanya sudah muncul, maka tidak akan lama lagi terjadi hari kiamat. Kemudian tahapan di akhirat. Yang pertama adalah hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats. Setelah manusia meninggal kemudian berada di alam kubur, maka malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Kemudian semua manusia akan dibangkitkan di Yaumul Ba'ats. Setelah Yaumul Ba'ats, kemudian manusia berkumpul di Yaumul Mahsyar atau hari berkumpul, yaitu tepatnya di padang mahsyar, yang mana jarak matahari hanya sejengkal dengan kepala manusia. Di padang mahsyar, manusia akan menunggu semua amal perbuatan yang telah mereka perbuat di dunia. Kemudian setelah Yaumul Mahsyar, yaitu adalah Yaumul Hisab, yaitu adalah hari perhitungan amal, baik amal buruk maupun amal baik, semuanya akan dihitung tanpa terkecuali. Kemudian menuju Yaumul Mizan, yaitu adalah hari penimbangan amal. Setelah dihitung, kemudian Allah akan menimbang amal perbuatan semua manusia. Dan yang terakhir adalah Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan, yang mana surgalah, yang mana balasannya hanya dua, yaitu surga maupun neraka. Kemudian kita akan di sini belajar kalimat tarji, yaitu adalah kalimat yang diucapkan saat mendengar musibah seperti gempa, banjir, meninggal dunia, dan lain-lain, yang berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan hanya kepadanya kita kembali. Kemudian di sini kita akan belajar hikmah beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Yang pertama, memotivasi manusia untuk selalu taat dan ikhlas karena Allah. Yang kedua, selalu berhati-hati dalam bertindak. Yang ketiga, memperbanyak ibadah. Yang keempat, berusaha menjadi lebih baik dan istiqomah. Dan yang terakhir, menunjukkan perilaku terpuji. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, beberapa materi tentang hari kiamat atau hari akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.